Guru Linnya, pernikahannya akan mulai. Dia merawatku sejak kecil. Jangan sampai terlambat. Akhirnya sampai. Waktu baik sudah tiba. Silakan pengantin turun. Maaf, aku tak bisa menikahimu. Kita dijanjikan nikah sejak kecil. Berani kau malukan aku? Ayah, ibu, aku tak mau nikahi dia. Aku dan Bowie lah yang saling mencintai. Aku ingin bersama Bowie. Minggir. Cepat tahan dia. Bagus anak kalian, sudah punya kekasih. Masih mau menikah? Tipu nikah ya. Pasti putrimu tak sopan anakku yang kabur. Benar. Keluarga elit mana ada cinta? Betul, lihat arus ini mengalir dari sini. Lalu temui resistor ini, mengerti tiap Rabu. Jika sempat datanglah, aku bantu perbaiki fisika. Terima kasih, Bu. Anak ini Guru kata mereka keadaan keluargaku tak memenuhi syarat siswa kurang mampu. Aku ini, Siapa bilang, ayo isi formulir ini ya. Aku bantu isi keadaan keluargamu, guru yang paling tahu. guru aku. Tak apa, cepat isi. Selesai isi tetap di sini. Makan malam dulu. Guru Linnya, dulu kau rawat aku hari ini, aku jamin kau menang pernikahan hari ini. Aku yang jadi pengantin pria. Berikan cincinnya. Pengantin priamu datang hari ini. Menikahlah denganku. Aku janji akan baik padamu, Bu Lin ya. Aku bantu kamu keluar. Jangan sampai kamu mempermalukanku. Maaf, Pak. Aku terlambat datang, tapi aku janji setiap hari ke depan aku akan menemanimu. Baiklah, masih bilang putrimu tak punya pacar. Ini buktinya. Benar. Omong kosong. Jangan asal bicara, ku buat mulutmu robek. Kamu anak liar dari mana? Berani bikin onar di sini. Satpam tangkap dia cepat. Turun. Turun. Mereka kabur. Kita juga kabur. Lihat siapa yang lebih kesal. Bu, maaf. Aku benar-benar tak punya pilihan, makanya kalau tidak, kamu terlalu kehilangan muka. tak kusangka kamu punya hobi seperti ini. Aku benar-benar tak punya pilihan, makanya Tak ada pilihan. Tak ada pilihan seperti apa? aku cuma benar-benar tak punya pilihan, makanya Kenapa? Apakah kakiku jelek? Tidak cukup panjang? Atau tidak cukup putih? tidak, bukan. Aku cuma
Bulin ya. Halo, Jiming, kamu lari kemana? Pernikahan selesai? Kenapa sampai sekarang belum datang? Bulin ya. Pernikahanmu di Hotel Crown Plaza. Upacaranya sudah selesai, tapi kamu belum datang? Hotel Crown Plaza. Hotel Crown International. Aku salah tempat. Lalu siapa dia? Kenapa? Ini suami baruku. Ini suami baruku. Crown, kamu tidak. Tadi berani banget waktu mau batalin nikahan. Kenapa sekarang jadi gugup? Atau kamu mau mundur? Aku. Bukan aku. Kalau kamu berani mundur buat si Lingxia ditinggal 2 kali di hari pernikahan, kamu mati. Tidak mundur. Tidak mundur. Mana mungkin aku mundur? Cuma apa? Aku merasa tidak pantas untukmu. Pantas. Mana mungkin tidak pantas? Masih nunggu apa? Apa? Nunggu apa? Pernikahan. Bukannya kamu mau nikahi aku? Bukan aku. Aku mungkin salah paham. Salah paham apa? Cincin sudah dipakai, sumpah sudah diucapkan. Sekarang kamu mau mundur? Apa ini? Ini kartu gajiku. Aku cuma magang di grup teknologi Xinglin, baru mulai kerja. Gaji bulanan 3.000. Teknologi Xinglin yang kamu maksud. Yang ini teknologi Xinglin. Direktur Zhang, Anda kenal bos kami? Minggu lalu aku baru beli semua saham perusahaan mereka. Sekarang aku bos barumu. Bos, tak ada kabar. Bos kita diganti. Ada apa karyawanku yang kecil ini? Aku. Boleh aku bangun dulu? Jangan gugup. Kartu ini aku terima. Sebagai gantinya ini untukmu. Ini, aku tak bisa terima. Karaktermu lumayan. Tak mau ajak aku pulang, suamiku yang baru menikah. Diam saja apa? Cepat buka pintu. Bagaimana kalau Anda tunggu di luar dulu? Aku masuk merapikan dulu. Takut apa? Aku kan takkan memakanmu. Lebih bersih dari yang kubayangkan. Diam saja apa? Aku lapar. Aku buatkan mie untukmu. Cuma ini yang ada di rumah, tapi aku tambahkan telur dan sayur. Bagaimana rasanya? Mie ini Terlalu asin atau kurang asin? rasanya cukup enak. Tapi kamu mau suruh istrimu yang baru menikah tidur di sofa? Bukan ini. Tentu saja tidak. Masih belum ikut, mau ku bopong. Bantu lepaskan bajuku. Kok tak berani? Keberanianmu menculik pengantin tadi mana?
tempat tidur sudah siap. Kamu tidur di sini malam ini. Aku tidur di ruang tamu. Tenang saja, aku tidur sangat kalem. Tak akan ganggu kamu. Malam pertama pernikahan mau suruh aku sendiri menjaga kamar kosong sendirian. Bukan itu maksudku. Aku tak berani. Aku tidur di sofa saja. Berdiri, besok aku izin. Aku ajak kamu lihat rumah. Lihat rumah. Kenapa? Baru menikah, tak mau cari rumah. Besok aku ada urusan. Aku mau pergi ke reuni SMA. Reuni. Lebih penting dari temani istri baru cari rumah. Bukan. Mereka maksa aku datang. Aku. Ya sudah, pulang cepat ya. Malam. Bodoh. Tapi pria terhormat Shen Jiming Direktur siap. Aku pergi ke reuni. Sarapan di meja. Jangan lupa makan. Ada susu di kulkas. Panaskan dulu. Shen Jiming. si bodoh ini lumayan perhatian. Mingtian, saudara. Akhirnya ketemu lagi. Kamu ini dulu demam tinggi ngomong ngawur. Maksa kasih aku Ferrari. Sebenarnya tak perlu mobil mewah. Cukup lihat kamu sehat dan ceria lagi. Sudah cukup. Kak Jiming, terima kasih uang buat beli obat ini. Nanti kalau aku sukses kaya raya, aku pasti kasih kamu Ferrari, biar kamu juga bangga. Ngawur kamu. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Tahan lagi. Kalau sudah sembuh, traktir aku makan enak saja. Ferrari. Mobil itu mana lebih enak dari skuter listrik? Orang ini agak familiar. Ini bukan Shen Jiming. Shen Jiming yang mana? Oh iya. SMA itu yang naik sepeda butut makan roti kukus. Dan asinan Shen Jiming si jenius. Masa ketua kamu benar-benar ajak dia? Lihat bajunya. Jangan-jangan dari pasar grosir barang bekas. Wah, Shen Jiming. Perkenalkan, teladan inspiratif kelas kita. Teman sekelas Shen Jiming lama tak jumpa. Ternyata masih sederhana ya. Shen Jiming katanya masih magang. Bercanda kan dulu di kelas kita, kamu yang paling rajin. Kok mau lulus masih magang? Jangan-jangan gajinya 3.000 yuan. Kalian sudah selesai. Aku kesini bukan dengar omongan sinis untuk pamer gajiku berapa. Bukan urusan kalian. Kalau bukan karena menghormati Mingtian, aku nggak akan datang. Wah, cari Mingtian Shen Jiming. Sekarang dia direktur lu dari teknologi Mingtian, nerima proyek dari grup Singlin. Iya, dia mau cari direktur lu. Kamu cuma magang, mau nyari koneksi, mau apa, mau numpang jaringan orang, atau mau pinjam duit? Menurutku kamu mending pergi sekarang. Jangan nanti direktur lu datang bikin mata. Direktur lu nggak enak. Cepat pergi. Siapa yang disuruh pergi? Anda datang. Bukan apa-apa. Cuma ada mantan teman sekelas miskin dan sok tahu. Bicara sembarangan di sini merusak suasana. Aku lagi menyuruhnya pergi biar nggak ganggu suasana Anda. Mingtian, lama tidak bertemu, bro. Mingtian, aku tahu kamu nggak akan lupa sama teman. Pergi parkirin mobil. Hahaha. Kamu maksudnya apa? Nggak ngerti bahasa manusia. Aku suruh kamu parkirin mobil. Jaga baik-baik kuncinya. Jangan sampai mobilku baret. Aduh, ternyata Shen Jiming kamu datang jadi tukang parkir. Shen Jiming,
Jangan-jangan kamu beneran ngira direktur lu mau kasih mobil. Ming Tian, kamu serius? Kenapa enggak mau? Oke, habis parkir aku kasih tips 200. Gimana, setuju? Oh iya, mobilku nih. Ferrari SF90 edisi global terbatas. Kau gores catnya 10 tahun gaji tak cukup ganti rugi. Shen Jiming, apa maksudmu? Mobilmu nggak akan kuparkir. Nggak akan kuparkir. Berani kau nggak hargai aku? Kau pikir siapa dirimu? Kenapa aku harus menghargaimu? Berhenti. Shen Jiming, direktur lu suruh berhenti nggak denger tuh, ya. Baru ngatain orang langsung mau kabur. Mana ada hal semurah itu di dunia ini? Betul, minta maaf sama direktur lu, sujud minta maaf. Minta maaf sujud. Shen Jiming, kau pikir lu Ming Tian nggak bisa ngendalikin kau Shen Jiming kecil ini? Bukankah kau cuma magang di grup teknologi Xinglin? Programmer brengsek nggak berharga. Kau cuma sekrup kecil di grup teknologi Xinglin. Banyak yang kayak gitu. Menginjakmu lebih gampang daripada nginjak semut. Shen Jiming, kau ini sebenarnya apa sih? CEO grup teknologi Xinglimu, direktur si aku kenal. Direktur sama Marga sama Lin Sha. Marga ini nggak umum. Ya, itu CEO kalian, direktur si. Satu telepon dariku bisa bikin kamu dihapus dari industri. Hebat banget direktur lu. Shen Jiming, sekarang kau tamat. Sekarang ku beri 2 pilihan. Pertama, sujud dan akui salah. Hei, kamu dipecat. Shen Jiming, lebih baik kamu sadar, jangan cari masalah. Lebih baik kamu berlutut saja. Ku dengar kamu sudah menikah. Kalau kamu kehilangan pekerjaan, bukannya kamu dan istrimu akan tidur di jalanan. Tak disangka kamu punya istri juga. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang begitu buta sampai mau memilihmu. Untung dulu aku tidak bersamamu. Kalau tidak sekarang, bukankah aku harus ikut memohon-mohon bersamamu? Kalian terlalu berlebihan. Halo. Shen Jiming, kenapa di sana sangat berisik? Apakah reuni sudah selesai? Kalau sudah cepat ke sini, temannya aku melihat rumah. Aku. Wah, kamu istri Shen Jiming ya? Tak disangka matamu begitu buta sampai mau memilih sampah seperti dia. Shen Jiming, jangan-jangan istrimu juga bergaji 3.000 sebulan? Adik, bagaimana kalian bertemu? Jangan-jangan di tempat yang tidak pantas untuk anak-anak, lalu jatuh cinta pada pandangan pertama? Kamu siapa sebenarnya? Aduh, marah ya. Aku teman lama Shen Jiming. Kenapa suamimu tidak pernah menyebutkanku? Memang juga laki-laki seperti dia mungkin bahkan tidak punya teman. Shen Jiming, suara istrimu lumayan enak didengar. Jangan-jangan dia penyanyi di KTV. Bisa jadi tukang pijat. Kembalikan ponselku. Tenang dulu, biar istrimu juga dengar pria seperti apa yang dia nikahi. Adik, dengar baik-baik. Suamimu sekarang telah menghina direktur lu kami. Segera akan dipecat. Sekarang cepat datang ke Hotel Imperial kamar 888 temani minum. Mungkin direktur lu sedang senang bisa kasih kalian rezeki. Kalau tidak, kau siap-siaplah menafkahi pria yang hidupnya bergantung pada wanita. Bagus. Sangat bagus. Direktur sih. 3 menit. Aku mau akses CCTV kamar 888 Hotel Imperial. Baik, saya segera hubungi. Berani bilang priaku. Berani suruh aku temani minum. Siapa dia? Berani bicara begitu padaku. Berani sakiti orangku. Sebaiknya siapkan peti mati kalian. Lihat rumah Shen Jiming. Kamu benar-benar sama istrimu yang buta itu bermimpi di siang bolong ya. Cuma berdua dengan gaji 6.000 sebulan. Mau lihat rumah apa? Mau lihat rumah apa? Lihat kamar mandi umum cara antri ya. Shen Jiming, jangan sedih dong. Si cantik Su ini kata-katanya kasar tapi masuk akal. Dengan kondisi kalian berdua, lihat rumah itu tidak realistis. Tapi saya baru saja dapat 1 set klub pribadi high-end baru.
istrimu kan kebetulan kerja di bidang ini. Begini, mengingat kita teman sekelas dulu, biarkan istrimu kerja di klub saya. Dengan selera unik istrimu itu bisa memilih kamu, membuktikan dia pasti punya kelebihan tersendiri. Pasti bisa layani bos-bos besar. Nanti tips-tips kecil itu komisi itu sampai tangan pegal. Saya jamin saat itu kalian berdua sudah bisa beli rumah. Ketua kelas Zhang, kamu terlalu baik hati. Shen Jiming cepat berterima kasih. Sudah tunjukkan jalan untukmu dan istrimu. Betul, ini lebih menjanjikan daripada programmer. Nanti kalau sukses jangan lupa teman lama ya. Apalagi yang kau tunggu? Ucapkan terima kasih ke ketua. Teman lama, kenapa diam saja? Jangan-jangan terlalu senang sampai bingung. Zhang Ziming, dasar kau. Kau Shen Jiming, berani-beraninya kau pukul aku. Shen Jiming mau cari mati. Lu Ming Tian, dengar baik-baik. Dulu seharusnya aku biarkan kau mati sakit di ranjang tua itu. Dulu mungkin karena mataku buta, aku berhemat sampai-sampai mengumpulkan sedikit biaya pengobatan untuk menyelamatkan nyawamu yang... Shen Jiming berani memukul, berani memaki, kupikir kau hebat sekali. Ternyata setelah menahan setengah hari, cuman mau pakai budi kecil itu sebagai alasan. Jadi kau cari aku Lu Ming Tian minta uang ya? Aku punya cukup. Tidak cukup. Tidak cukup, masih ada lagi. Cukup tidak. Tidak cukup. Ambil. Masih ada lagi? Inikah saudara yang kuingat selama bertahun-tahun ini? Cepat ambil uangmu, pergi lunasi hutang budimu itu. Tak usah uang sedikit itu dulu. Anggap saja aku memberi anjing. Apa katamu? Tidak ada apa-apa. Dulu, anggap saja mataku buta. Salah mengenal orang, salah mengenal saudara. Sekarang, aku tidak kenal siapa direktur lu dari teknologi Ming Tian. Keluar dari pintu ini, aku dan kau Lu Ming Tian. Hubungan kita putus total. Mulai hari ini, kita berjalan masing-masing di jalannya sendiri. Tak ada hubungan lagi. Shen Jiming, kamu ini apa sih? Berkata begitu padaku? Hubungan kita putus total. Kamu pantas. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu cuma anjing paling rendah di grup Xinglin? Aku bisa menghancurkanmu seperti menghancurkan kecoak. Percaya tidak? Shen Jiming, kamu cari mati, berani bicara begitu pada direktur Lu. Cepat berlutut dan minta maaf pada direktur Lu. Kalau tidak, hari ini kubiarkanmu merangkak pulang, percaya tidak? Pergi kau. Kamu, Apalagi yang kau tunggu, pukuli dia? Bunuh si bangsat ini. Shen Jiming, dengar baik-baik. Inilah akibatnya melawan aku Lu Ming Tian, budi bodohmu itu. Dan harga diri menyedihkanmu di mataku sampah. Pria aku berani kalian sentuh. Direktur Sis, kamu, Silingxia, dia ratu konglomerat yang baru saja mengakuisisi grup Xinglin. Ya ampun, kenapa dia di sini? Sakit. Tidak apa-apa. Tadi siapa yang berani? Direktur Sis, salah paham. Kami cuma bercanda dengan Jiming, main-main saja. Sungguh, kami teman sekelas, cuma bercanda kecil. Jangan marah. Kami maksudnya mau ajak Jiming minum. Betul kan? Direktur Lu kenapa panik? Orang seperti Shen Jiming bisa dapat siapa diam lihat aku menghajarnya? kamu, Barusan dia bilang kau istrinya. Dari perusahaan mana pinjam aktris ini? Jangan-jangan kalian rekan kerja di KTV
Dia bayar berapa untuk temanimu? Kamu berani pukul aku. Memukulmu. Aku sedang mengajarimu. Pertama, nyawamu tak berharga. Kedua, yang berani sentuh orangku antre di kamar mayat. Ketiga, kalau ku dengar lagi dari mulutmu kata kelab malam, besok keluarga suci cari di koran. Ayo, bawa nona ini ke psikiatri periksa gila stadium akhir, jangan dilepas gigit orang. Lepaskan aku, lepaskan. Katanya kau mau aku temani minum. Direktur Sis. Aku salah, Direktur Sis. Semua omongan mabuk. Omongan mabuk, Jiming. Dia bilang itu omongan mabuk. Kamu percaya? Jiming, aku salah, Jiming. Itu semua omongan mabuk, aku ngomong sembarangan. Percayalah padaku, kita saudara bertahun-tahun. Jiming, Omongan mabuk Lu Ming Tian. Barusan kau suruh aku berlutut dan minta maaf. Sadar betul kan? Sekarang baru cari hubungan saudara. Jiming, aku brengsek. Pantas mati, aku pantas mati. Pukul aku, asalkan kau bisa reda marahmu. Aku tak mau apa-apa, perusahaanku pun tak mau mobil, rumah semua untukmu. Aku mau jadi cleaning service di perusahaanmu. Kumohon beri aku jalan hidup. Jiming, kumohon Jiming. Sudah kukatakan tadi, antara aku dan kamu sudah putus total. Tak ada hubungan lagi. Jiming, Suamiku bilang kalian tak ada hubungan. Maka sekarang mari kita hitung. Direktur Sis. Kumohon beri kelonggaran. Sekretaris Lin, Direktur Si. mulai sekarang hentikan total kerjasama dengan grup Singlin dan semua perusahaan afiliasinya dengan grup Ming Tian. Beritahu semua mitra. Siapa yang berani kerjasama dengan Lu Ming Tian lagi, berarti bermusuhan dengan Silingxia dan perusahaanku. Ya. Direktur Sis. Kamu tak boleh begini, Direktur Sis. Perusahaanku akan bangkrut, Direktur Sis. Kamu tahu berapa banyak utangku. Ini sama saja bunuh aku, Direktur Sis. Mengancam nyawamu. Saat kamu memaksa priaku untuk berlutut. Pernah pikir harga dirinya saat kamu mau blokir dia di seluruh industri? Pernah pikir masa depannya Lu Ming Tian ini yang kamu dapat? Aku salah. Aku benar-benar salah. Direktur Sis. Jiming, aku mohon beri aku kesempatan lagi. Aku akan membalas budi sepenuh hati. Sayang, bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lingxia, Jiming, turut aturan saja. Baik, laporkan polisi. laporkan polisi. Kenapa lapor polisi? Kamu pikir aku tidak tahu perusahaanmu teknologi Ming Tian laporan keuangan kuartal, lalu berapa banyak pembukuan palsu, berapa banyak penggelapan pajak? Perlu aku sebutkan satu persatu? Kamu, bagaimana kamu tahu? Lu Ming Tian ini dengar baik-baik. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Singlin yang ingin kuselidiki 3 generasi leluhurnya semuanya jelas. Jaga bawa dia keluar. Jangan, Shen Jiming. Lihat pertemanan kita dulu, jangan bela aku. Kumohon Jiming, kalau aku masuk aku hancur. Jiming, Kalian semua tadi ikut main tangan kan? Jiming, Kak Jiming, teman sekelas kami salah. Kami benar-benar salah. Kami semua dipaksa Lu Ming Tian. Dia memaksa kami berkata begitu. Dalam hati kami sama sekali tidak begitu. Benar-benar, semua salah Lu Ming Tian. Dia kaya dan berkuasa. Kami takut melawannya. Jiming, kamu paling menghargai persahabatan. Kamu juga tahu kami tidak berniat jahat. Kami hanya mulut jahat. Jiming, kamu orang besar berhati besar pasti tidak akan mempermasalahkan ini. Direktur Si jelas-jelas berhati seperti bodhisattva, tak masalah. Orang kecil seperti kami. Jiming, Tadi kalian suruh aku berlutut minta maaf menghina istriku. Bahkan mau memukulku. Tak ingat persahabatan kita. Aku brengsek bukan manusia. Mulutku brengsek ini pantas dipukul. Jiming, asal kau maafkan aku, pukul aku sesukamu. Aku juga layak dipukul. Aku juga pantas dipukul. Jiming, kami ini cuma sekelompok orang yang mata duitan. Jiming, sekarang kau sudah berbeda. Kau suami direktur Si, statusmu mulia. Jangan sampai kami mengotori tanganmu. Wajahmu yang seperti ini sungguh memuakan. Direktur Si. Ingat nama dan perusahaan mereka. Semua perusahaan yang bekerja sama dengan grup Si. Jangan pekerjakan mereka. Dilarang bekerja sama dengan mereka. Karena mereka ingin menjilat atas, injak bawah. Maka biarkan mereka merasakan dikucilkan seluruh kalangan.
Jangan Direktur C. C. Kenapa masih marah? Apa harus aku yang minta maaf? Tidak. Aku tak menyangka kau benar-benar direktur C dari grup Shinglin. Jadi sekarang tahu aku bosmu? Apa rencanamu mengundurkan diri, pindah kerja? Atau menyetubuhi atasan? Aku tak mau menyetubuhi. Katakan, kenapa engkau bertarung dengan mereka? Tunggu aku urus tidak baik. Mereka hina aku tak apa, tapi menghinamu. Aku nggak tahan lagi. Shen Jiming, suara istrimu lumayan enak ya. Jangan-jangan dia karyawan ke TV. Bisa jadi dari tempat pijat kaki. Si tolol lukanya di mana? Nggak cuma tulang rusuk. Ke rumah sakit sekarang. Nggak usah. Dua pilihan. Jujur cerita soal lukamu atau aku periksa sendiri. Setiap sentimeter kulitmu? Aduh. Ini beneran. Cuma luka ringan. Pulang olesin obat aja. Bodohnya, yang harus dia lindungi kan dirinya sendiri. Halo. Direktur C ada masalah, keluarga Wang hentikan semua kerjasama. Bahkan proyek Teluk Emas juga dihentikan. Investasi awal kita lebih dari 3 miliar sekarang semuanya rantai dana mungkin nggak tahan sampai kuartal ini. Apa? Direktur C, kerangka rencana darurat sudah selesai. Direktur Zhao dari desain setelah evaluasi merasa perlu kerjasama dengan Wang. Kalau kita nggak kerjasama dengan keluarga Wang, kerugian akhir akan besar. Sarannya, apakah pertimbangkan kerjasama lagi dengan Wang? Bilang ke dia, kerjasama dengan Wang mustahil. Aku mau solusi, bukan laporan masalah. Kalau dia nggak bisa, suruh dia siapkan surat pengunduran diri. Langsung angkat kaki. Ya. Ini mustahil diselesaikan. Teknologi inti keluarga Wang dan gambarnya kita sama sekali tidak punya mencari solusi pengganti dadakan. Bagaimana mungkin? Direktur Zhao jangan buru-buru dulu. Saya punya satu ide. Lihatlah magang baru kita Shen Jiming. Dia kerja sangat rajin. Karena Direktur C memaksa kita memberikan solusi lebih baik, kesempatan ini diberikan kepadanya. Nanti kalau solusinya tidak jadi, ada masalah apapun di proyek, dengan Anda tidak akan ada hubungan sama sekali. Harus ada kambing hitam. Harus ada yang bertanggung jawab. Shen Jiming. Direktur Zhao. Jiming, kamu sudah di perusahaan beberapa waktu. Kinerjamu selalu aktif. Sekarang perusahaan kita menghadapi kesulitan. Inilah saatnya kalian anak muda maju dan memikul tanggung jawab besar. Betul, asisten Shen. Proyek ini adalah proyek besar yang diawasi langsung Direktur C. Sekarang ada sedikit hambatan teknis. Direktur Zhao kita di hadapan Direktur C sangat merekomendasikanmu. Dia bilang kamu talenta lengkap, pasti bisa menyelesaikannya. Bukankah ini proyek yang paling merepotkan Linsha? Kenapa Direktur Zhao tiba-tiba memberikannya padaku seorang magang dan bilang itu rekomendasi kuat? Ini adalah karyaku dulu di kompetisi arsitektur nasional analisis kegagalan struktur cantilever. Keadaannya persis sama dengan pembangunan gedung Teluk Emas ini, persis sama. Asisten Shen, kenapa diam terus? Apa tidak yakin? Direktur Zhao, proyek ini sebelumnya sektor teknis ditangani keluarga Wang. Ya benar. Sekarang keluarga Wang sudah tarik dana, bahkan gambar dasar pun tidak meninggalkan. Tapi Direktur C bilang 1 minggu harus siapkan rencana pengganti. Waktu 1 minggu ini, Xiaoshen, asal kamu terima tugas ini, kakak saya ini pasti akan bantu kamu.
Wah, Jiming, ini kesempatan bagus. Proyek ini asal kamu bisa dapatkan, saya akan minta ke direktur si untuk promosi luar biasa, naikkan jadi insinyur senior, gaji 2 kali lipat. Masa depanmu nanti pasti cerah. Benar, Shausen, nanti kalau ada yang tidak paham, baik dalam hidup atau kerja, langsung cari kakak saya. Kakak saya ini pasti akan rawat kamu baik-baik. Hah, proyek ini kamu harus ambil. Kamu yang tanggung. Sepertinya tidak bisa hindari. Baiklah, sekalian kesempatan ini untuk lihat apa sih yang kalian rencanakan. Juga bisa bantu si Lingxia selesaikan masalah ini. Baik, proyek ini saya terima. Baik. Sudah kuduga Jiming adalah orang yang berbakat. Cepat berikan surat kuasa penuh padanya. Wah, Asisten Shen ke depan, mohon bimbingannya ya. Tanda tangan di sini ya. wah Jiming, sudah lama aku tahu. Kalau kali ini berhasil, aku akan minta ke direktur si naikkan jabatan dan gajimu. Bisa saja masuk ke kantor direktur utama loh, hahaha. Tampaknya mereka belum tahu. Hubunganku dengan Lingxia bagus juga kalau belum tersebar, bukan hal yang baik juga. Hahaha. Anak muda sekarang ini benar-benar tidak tahu diri, hanya tahu pamer. Nanti mati pun tak tahu sebabnya. Bukankah ini sesuai dengan keinginan Anda? Tunggu dia jadi kambing hitam. Anda dapat teknologi inti keluarga Wang baru kembali negosiasi. Tak perlu takut direktur si tak tunduk. Cari lagi apa proyek yang bisa jadi kambing hitam untuknya. Keluarkan semuanya. Susah dapat orang bodoh yang mau jadi kambing hitam. Jangan lepaskan dia ya. Hahaha. Apa kamu gila? Proyek ini berani kamu ambil. Ya ampun, Jiming. Kamu tidak tertipu oleh Direktur Zhao dan kawan-kawan kan? Proyek ini selama ini dikerjakan tim inti Wangxi. Itu kan keahlian andalan mereka. Kamu sendirian mana mungkin menyelesaikannya. Iya betul. Ini jelas-jelas lubang neraka. Siapa terima siapa mati. Direktur Zhao sendiri tak berani. Dilempar ke kamu si magang. Ini jelas mau menjadikanmu kambing hitam. Ku dengar Direktur Zhao dan Wangxi diam-diam punya hubungan tidak jelas. Sekarang dia suruh kamu tangani kekacauan ini, pasti ada udang di balik batu. Jiming cari cara tolak saja. Sekarang masih sempat. Terima kasih sudah kasih tahu. Saya tahu detailnya. Tapi proyek ini sangat penting bagi perusahaan. Juga penting bagi direktur SIS. Saya tidak bisa hanya melihatnya hancur. Harus ada yang mencoba. Mencoba apa? Ini jelas tugas mustahil. Kamu akan dikerjai habis-habisan. Iya benar. Jadi pahlawan palsu bukan begini caranya. Tenang saja. Saya sudah pertimbangkan matang. Dasar orang bodoh ini. Mau apa sih? Semoga dia benar-benar punya cara. Kalau tidak sengsaralah dia. Asisten Shen yang mampu memang banyak kerja ya. Direktur Zhao bilang, proyek-proyek ini serahkan semua tanggung jawab padamu. Beliau sangat percaya padamu. Orang lain maupun tak dapat. Tapi aku sedang tangani proyek Teluk Emas, harus siapkan proposal dalam seminggu. Aku sungguh tak punya tenaga untuk proyek-proyek ini. Asisten Shen, anak muda harus banyak kerja, banyak latihan, baru bisa cepat berkembang. Lagi pula, tugas dari atasan mana boleh ditolak. Betul kan? Tapi aku sekarang, Kok kaku sekali kamu? Kalau merasa lelah, diam-diam cari kakak untuk relaksasi. Pasti bertenaga lagi. Uwe cukup, jangan bikin jijik di sini. Kalian jelas-jelas mempersulit. Kalian sendiri tak sanggup proyek Teluk Emas, lalu mau lempar ke Jiming. Sekarang masih pakai cara-cara kotor begini. Iya betul, pelatihan apa? Jelas-jelas Shen Jiming gampang ditindas. Kasih semua tugas yang enggak ada yang mau ini. Kalau gagal dia yang jadi kambing hitam. Departemen desain begini caranya latih karyawan baru. Kalian berdua, ngomong apa sih di sini? Kerjaan ini diatur Direktur Zhao. Kalian berdua berhak ikut campur. Kalau masih bawel, kalian berdua juga ikut latihan. Ayo, kalau berani serahkan semua proyek ke kami. Lihat kami berani nggak tanya ke direktur siapa ini emang tradisi perusahaan.
Ribut apa lagi? Ini kantor bukan pasar. Direktur Zhao, saya sedang lakukan perintah Anda membagi tugas ke asisten Shen Zhou Yue dan Lin Manman datang bikin onar. Mereka bahkan menuduh Departemen Desain lepas tangan. Sungguh keterlaluan. Oh, benarkah saya atur pekerjaan harus minta persetujuan kalian? Atau kalian punya masalah saya pimpin desain? Apa pendapatmu? Direktur Zhao, bukan itu maksud kami. Shen Jiming sudah punya proyek teluk emas. Sini tadi proposal selesai seminggu. Waktunya mepet, tugasnya berat. Tiba-tiba Anda kasih banyak. Tak bisa selesai bersamaan. Ini jelas-jelas. Jelas-jelas apa perusahaan sedang butuh tenaga. Bisa kerjakan lebih banyak. Menurutku Shen Jiming ini cukup punya potensi, kasih dia lebih banyak kesempatan latihan. Itu menghargainya dan membimbingnya. Tapi ini... Sudah jangan bicara lagi. Masa beban kerja sedikit ini kalian masih mengeluh. Kalian bertiga malam ini tinggal di sini semua lembur. Sebelum kerja besok pagi, aku mau lihat laporan kemajuan semua proyek. Tak selesai potong bonus setengah tahun. Anda. Sudah, jangan bicara lagi. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan Direktur Zhao. Proyek-proyek ini semua saya terima. Ahahaha. Nah baru benar. Jiming, aku tahu kamu adalah bahan yang bisa dibentuk anak muda. Harus berani menderita. Banyak berlatih, baru bisa cepat berkembang. Kamu kerjakan baik-baik. Aku yakin padamu. Iya, asisten Shen, kamu sangat mampu. Pasti tidak masalah. Direktur Zhao, Anda benar-benar jeli melihat bakat. Kamu yang pandai bicara. Ayo pergi. Kita jangan ganggu asisten Shen, kalian berlatih. Kita lihat progres di proyek lain. Manis terang-terangan menindas orang. Benar dan pekerjaannya banyak sekali. Jangan bilang seminggu sebulan pun takkan selesai. Menurutku mereka jelas-jelas tak mau kau selesaikan proyek teluk emas. Ingin menjatuhkanku dengan cara ini memberi pelajaran. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih dulu menyerah. Sudah cari arsip perusahaan. Ini adalah proyek teluk emas, catatan pengawas paling awal. Kak Jiming, ngopi dulu. Terima kasih. Kalian berdua pulang kerja dulu. Urusan ini aku sendiri saja. Ada apa ini? Tak percaya kami ya, pekerjaan 3 orang. Mau kau kerjakan sendiri. Bukan. Kan sudah gelap. Semua sudah pulang kerja. Cepatlah kalian pergi. Bukan kami berdua cewek tak takut, kau malah yang mulai jijik. Kau mau kencan kami mengganggu. Atau jangan-jangan kau punya pacar di perusahaan? Jangan-jangan hubunganku dengan Lingxia sudah mereka ketahui. Tidak, Man. Kalian salah paham. Oh iya, aku teringat sesuatu. Ke lokasi proyek. Proyek malam ini, proyek teluk emas, padang total perbaikan. Mau lihat apa? Lihat gedung gelap gulita. Shenge, jangan-jangan kamu mau ketemu sekretaris baru di kantor direktur itu. Sekretaris baru apa? Jangan pura-pura bodoh, yaitu Insinyur Shen, direktur si cari kamu. Setiap kali dia panggil, matanya hampir nempel ke kamu. Mereka maksudnya sekretaris Lin, syukurlah. Jujur saja, kalian berdua sudah sampai tahap apa? Tidak. Kami berdua benar-benar tidak ada apa-apa. Aku kenal semua cewek di perusahaan ini. Siapa cepat kasih tahu. Zhou Yue Man sudah pulang kerja. Kalian cepat pulang saja. Kamu buru-buru apa? Takut ketahuan? Takut ketahuan? Lihat wajahmu yang ketakutan ini. Masa ia tepat tebakan kami? Benar-benar tidak. 2 cewek temani aku lembur di sini tidak baik. Cepat pulang ya. Kalau dibiarkan mereka tanya lagi, malam ini aku bisa dikuliti hidup-hidup sama si Lingxia. Masa sih? Halo. Shen Jiming, kamu pulang kerja belum? Lingxia. Aku masih ada kerjaan belum selesai. Mungkin lembur. Wah, istri cantik di rumah malah pengen lembur terus? Atau lebih suka lembur nemenin rekan kerja perempuan? Bukan. Ini karena proyeknya mendesak, jadi... Shen Jiming sekarang juga pulang ke rumah.
Kalau tidak, Bukan Lingxia. dengar penjelasanku. Jelaskan apa? Jelaskan kamu dikelilingi dua rekan kerja perempuan saat lembur, atau jelaskan saat mereka tanya apakah kamu naksir direktur si kamu gugup sampai ngomong gagap. Dia terus nonton CCTV sial. Untung dia nggak ada aneh. Bukannya dia bilang suruh aku cepat pulang. Mandi dulu. Aduh capek banget. Kamu, Sudah pulang. maaf. Aku nggak tahu kamu di sini. Aku pergi. Shen Jiming. Maaf. Aku nggak sengaja. Sial, terjun ke Sungai Kuning pun nggak bisa bersih. Shen Jiming. Ya. Beneran nggak bisa jelasin. Kamu kelihatan gugup. Mau apa? Aku nggak apa-apa. Aku cuma bilang licik. Bukan palsu. Bilang lantai basah. Nggak kayak cari alasan. Kamu tahu yang paling aku benci apa? Apa? Bohong. Jangan-jangan dia kira aku sengaja. Jadi, pikir baik-baik sebelum jawab. Aku cuma kepleset. Baiklah, kamu tidur di sini malam ini. Sepertinya malam ini tidur di sofa lagi. Struktur cantilever koefisien beban kurang 0,3. Grup Wangxi, bagaimana dulu bisa lolos inspeksi? Ternyata begitu. Keluarga Wang sengaja menurunkan koefisien beban. Pantas tim lain tidak bisa menyelesaikannya. Tahan sebentar lagi. Tinggal sedikit. Si bodoh ini lebih memilih lembur daripada menemani istrinya. Shen Jiming, kau memang hebat. Cukup gigih juga. Sayang, jangan potong gajiku. Project Teluk Emas Zhao Jiqiang, kau sangat ingin mati. Bisa-bisanya mengalihkan kesalahan ke priaku.
koefisien kompensasi beban 0732 nilai ini. Dia berhasil mengoreksi kesalahan data awal. Bahkan kekuatan beton yang tidak cukup pun dipertimbangkan. Rupanya aku meremehkanmu. Biasanya kau terlihat pengecut kerja sedikit, tapi cukup bisa diandalkan. Karena dia sudah sampai sejauh ini, bahkan mungkin menemukan kunci pemecah masalah. Kalau diganggu sekarang, usaha sebelumnya bisa sia-sia. Zhao Jiqiang, kau ingin menghancurkan dia dengan proyek ini. Tepat, aku akan pakai proyek ini untuk membantunya sekaligus menyelesaikan kekacauan yang ditinggalkan Wang Shi ini dan kutu-kutu di perusahaan. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Jam berapa? Sial, tinggal 2 jam lagi kerja. Jiming makan dulu. Insinyur, istirahat sebentar. Kerjakan yang lain. Jangan ganggu Lingxia. Tidak boleh salah di titik ini. Akhirnya selesai. Direktur Zhao coba manis. Manis. Tapi tak semanis kamu. Siapa masuk? Direktur Zhao. Ini saya. Shen Jiming, kamu tidak kerja ke sini ngapain? Tidak lihat saya dan asisten Wu sedang membahas hal penting. Betul. Tidak punya perasaan. Saya menyerahkan proposal proyek Teluk Emas desain awalnya. Dan 3 proyek tambahan yang Bapak tugaskan Jumat lalu, laporan kemajuannya semua di sini. Apa katamu? Serah proposal apa? Teluk Emas, proyek Teluk Emas. Bagaimana mungkin baru seminggu? Desain awal proyek Teluk Emas, serta optimasi desain lanskap perumahan Xingyue, laporan gabungan pipa Jalan Riverside, dan ringkasan penelitian awal renovasi permukiman tua, semua di sini. Kamu benar-benar menyelesaikannya. Jangan-jangan kamu ambil sampah dari mana-mana, lalu asal-asalan untuk menipu saya. Ya, Shen Jiming, dengar ya, proyek ini diawasi langsung Direktur Si. Kalau kau berani menyerahkan karya asal-asalan untuk menggampangkan tugas menipu, Direktur Zhao menipu Direktur Si, kau tamat. Nanti bukan cuma pemotongan bonus, tapi lebih dari itu. Shen Jiming, jelaskan sekarang juga beban kerja sebanyak ini. Mana mungkin kau selesai dalam seminggu? Apa kau cari bantuan dari luar? Atau menjiplak rencana usang lama? Cepat katakan. Data tidak berbohong. Kualitas rancangan jelas terlihat. Kalau tak ada hal lain, saya kembali dulu. Penyempurnaan lanjutan proyek Teluk Emas butuh waktu. Dia pergi begitu saja, terlalu berani. Data ini, solusi struktur ini. Direktur Zhao, dia.
dia benar-benar berhasil membuatnya. Desain cantilever ini sepertinya menyelesaikan masalah beban yang selalu mengganggu kita. Shen Jiming, kau benar-benar pembawa rezekiku. Bekerja keras seminggu juga mempersiapkan semuanya untukku. Benar, dia cuma pendatang baru, mana mungkin berprestasi begitu. Pasti karena arahan diam-diam. Direktur Zhou, dia cuma menjalankan ide Anda sebagai pembantu saja. Tepat. Segera tangani semua informasi pemilik dari versi elektronik rencana ini, dan juga bagian tanda tangan di versi cetaknya. Aku ingin menjadikan rencana ini milikku, Zhao Jigang. Kinerja 3 miliar ditambah terobosan teknologi kursi Dewan Direksi. Bukan masalah. Direktur Si, ini buku perencanaan proyek Teluk Emas. Silakan tinjau. Sudah kulihat, langsung bawa ke Dewan Direksi. Beritahu mereka proyek Teluk Emas dihidupkan kembali. Anda sudah melihatnya. Tapi rencana ini baru pagi ini? Ada apa? Ada masalah. Tidak ada. Akan segera kulakukan. Shen Jiming, rupanya aku meremehkanmu. Biasanya terlihat seperti orang yang mudah diatur, tapi di saat genting, kau tak pernah mengecewakanku. Aneh. Kemana dia? Selamat Shen, proyek Teluk Emas disetujui. Selamat Shen, proyek Teluk Emas lolos dengan mulus. Apa-apa? 3 miliar disetujui seluruh suara Dewan Direksi. Tim, kita dapat bonus semua. Insinyur besar Shen, ingat lindungi kami nanti ya. Semua tenang. Ketua direksi menyuruhku umumkan keputusan penting. Mungkinkah bonus untukku? Mengingat kontribusi besar terobosan teknologi proyek Teluk Emas, grup memutuskan memberikan penghargaan teknologi khusus. Penerimanya adalah Pasti Shen Jiming dia begadang seminggu penuh. Bonusnya pasti 6 digit. Nanti traktir kita makan ya. pemenangnya adalah Direktur Zhao Jiqiang. Apa? Direktur Zhao bilang rancangannya dia yang buat. Benar, Direktur Si, di proposal perencanaannya, nama yang tercantum memang Direktur Zhao. Direktur Zhao, kau benar-benar berani mencuri karyaku. Ayo pergi. Ini pasti salah. Ini semua berkat tim. Tidak pantas. Tidak pantas. Bajingan ini mencuri rancanganku. Bonus 5 juta dapat nominasi manajer terbaik. Ini buatan Shen Jiming. Dia begadang semalam buat ini. Direktur Zhao juga gambar teknik saja tidak paham. Betul, karena gambar Shen Jiming semalam tidak pulang. Insinyur Shen mengapa tidak ucapkan selamat padaku? Jangan-jangan iri. Direktur Zhao. Rencana ini kususun sendiri. Oh, buktinya. Di sini tertulis jelas namaku tercantum. Kamu cuma omong kosong, mau mencuri jasa. Shen Jiming begadang semalam menyusun rencana ini. Seluruh tim kami melihatnya. Lin Man, jangan asal bicara mengada-ada. Justru Direktur Zhao bekerja keras siang malam, memimpin kami menyelesaikannya. Shen Jiming cuma membantu sedikit, sekarang berani mencuri jasa. Nona kecil, dunia kerja bukan main-main. Sekretaris Li, perbuatan memfitnah atasan. Harus diberi sanksi, bukan Shen Jiming magang brengsek itu. Dia ngerti apa rencana ini kubuat. Tentu saja, grup Singlin paling mementingkan kerja sama tim. Perbuatan memfitnah rekan kerja tanpa alasan. Kami nol toleransi. Siapa berani memfitnah lagi akan kena sanksi. Dengar, Insinyur Shen, di dunia kerja butuh bukti. Tak ada bukti. Pulang sana. Sekarang masih ada yang berani mempertanyakan keputusan perusahaan. Aku tak mempertanyakan keputusan perusahaan. Tapi menurutku perusahaan harus menyelidiki tuntas. Tak seharusnya memberi jasa kepada orang yang sama sekali tak berkaitan. Shen Jiming, namamu siapa? Kamu cuma magang receh, cuma kerja hal-hal kecil
udah merasa berjasa mahasiswa kayak kamu sok tahu. Ah, ada orang nggak sadar posisi sendiri. Hal-hal kecil. Kalau begitu, Direktur Zhou ngapain? Ganti nama orang jadi namanya? Shen Jiming magang harus tahu diri, jangan sok. Bikin beberapa gambar jelek langsung mau naik. Orang kayak kamu mulut besar tangan kosong, masa percobaan aja nggak layak. Aku cuma minta kau hormati fakta. Fakta kau sampah kelas 3 di kantor. Kalau bukan aku kasihan, kau nggak layak nyapu toilet. Meski aku sampah, aku nggak mencuri. Aku nggak ambil jasa orang. Ambil jasa orang, kau lucu sekali. Kau semut rendahan nggak hormat atasan, pantas diinjak-injak. Kalian mahasiswa-mahasiswa ini, jangan muluk-muluk. Jangan cuma mikirin uang, tumbuh berkembang itu yang utama. Dibimbing Direktur Zhou itu rezeki kalian. Betul, anak muda harus belajar bersyukur. Sekretaris Li benar. Di dunia kerja memang butuh berkembang. Kalau begitu aku tanya kamu, aku kerja, kalau bukan mikirin uang, mikirin apa? Mikirin jadi batu pijakan Zhao Ziqiang? Jadi batu pijakanku kenapa merasa terhina? Shen Jiming ku beritahu kamu ini takdirmu. Di dunia kerja kontribusi itu nomor 2. Yang penting siapa yang berhak tanda tangan. Tanpa Direktur Zhou yang didukung Dewan Direksi, proposal proyek kalian saja takkan sampai. Tahun lalu Departemen Teknik berapa banyak proposal mati di tahap awal 17. Jadi sekarang kalian tahu pentingnya direktur kan? Tapi bukan cuma namamu sendiri. Apa maksudnya bukan cuma namaku? Kalian junior-junior yang bahkan belum layak disebut tinta. Kalau namamu dicantumkan, cuman akan mengotori dokumen tender. Tahu kenapa proposal grup Singlin hanya mencantumkan nama direktur? Karena kalian bahkan tak layak jadi catatan kaki. Direktur Zhou, kalau menurutku, kamu masih terlalu baik ke mereka. Menurutku, karyawan yang berani melawan atasan dan mengacaukan disiplin perusahaan si kambing hitam itu langsung dipecat saja. Sekretaris Li kamu? Kebetulan aku akan telepon HR segera akhiri kontrak kerja Shen Jiming. Sedangkan kalian penilaian akhir tahun semua turun peringkat. Sekretaris Lia, anak muda belum paham, kasih mereka kesempatan lagi. Direktur Zhou, Anda memang terlalu baik hati. Karyawan yang tidak menghormati atasan seperti ini, kalau tetap di perusahaan hanya jadi bencana. Tidak perlu Sekretaris Li. Aku tidak butuh bantuanmu untuk memecatku. Aku mengundurkan diri sendiri. Shen Jiming, ucapanmu ini, apa maksudnya? Kamu punya masalah dengan Singlin? Aku tidak punya masalah dengan Singlin. Aku jijik pada kalian. Seorang pemimpin yang naik jabatan dengan mencuri prestasi bawahan. Tukang jilat dari HR yang cuma bisa menjilat. Sekadar memikirkan harus bernapas di udara yang sama dengan kalian sudah membuatku mual. Shen Jiming, kamu cukup berani ya bicara mengundurkan diri. Kamu pikir mengundurkan diri selesai urusan? Percaya. Tidak, aku bisa beritahu seluruh industri tentangmu. Mantan karyawan grup Singlin Shen Jiming dipecat karena cemburu pada atasan dan memalsukan hasil proyek. Kamu berani mengundurkan diri. Lihat pakaian luakmu ini dari pasar lock dan komputer ini. Semua dari perusahaan si sampah seperti kamu berani meniru anak orang kaya. Menggebrak meja bilang mau keluar. Kalau kamu berlutut minta maaf sekarang, aku masih bisa kasih kamu makan. Aku hitung sampai 3. Berani memukulku. Aku berhenti kerja. Aku Shen Jiming hari ini walaupun harus angkat bata di proyek atau jadi kurir antar makanan, pasti tidak akan bekerja lagi dengan kalian para kutu ini sedetik pun. Aku tidak percaya setelah meninggalkan kalian, aku tidak bisa hidup lagi. Shen Jiming. Siapa yang izinkan kamu mengundurkan diri? Shen Jiming. Siapa yang izinkan kamu mengundurkan diri?
Direktur Xia, Anda datang tepat waktu. Anda harus membela saya. Shen Jiming ini, dia tidak hanya malas kerja membantah atasan, tapi juga menuduhku mencuri rancangannya. Sekarang dia bahkan berani memukul pimpinan terang-terangan. Sungguh tak tahu aturan. Tak tahu aturan. Benar, Direktur Si. Kami semua melihatnya tadi. Shen Jiming itu seorang penggila kekerasan. Direktur Zhao hanya memberi sedikit arahan kerja. Dia langsung mengamuk, bahkan mau memukul orang, dan bilang mau mengundurkan diri, mulai melempar barang-barang. Kami semua ketakutan setengah mati. Kambing hitam seperti ini harus dihukum berat. Direktur Si jangan dengarkan dia, karena Direktur Zhao. Direktur Zhao lah yang mencuri rancangan Shen dan menghinanya memaksanya. Pak Direktur, lihat ini, hanya 2 orang ini selalu bergerombol dengan Shen Jiming membentuk klik, baru saja juga membantu Shen Jiming berbuat gaduh. Perkataan mereka sama sekali tak bisa dipercaya. Pak Direktur, saya tahu Bapak peduli pada anak muda, tapi saya harus jujur, orang ini karakternya buruk. Kemampuannya rendah, temperamennya meledak-ledak, mengandalkan kecerdikannya, lalu jadi sombong. Hari ini berani pukul saya, besok pasti berani buat masalah lebih besar di perusahaan. Demi perusahaan, jangan dipertahankan. Pak Direktur, situasinya memang seperti kata Direktur Zhao dan Wu Wei. Shen Jiming melakukan kekerasan di depan umum. Perbuatannya sangat keterlaluan, sangat ganggu disiplin perusahaan. Saya usul laporkan polisi dan umumkan ke seluruh industri sebagai peringatan. Direktur Zhao, Ya Pak Direktur. Kamu bilang dia memfitnah kamu. Mengatakan mencuri rancangannya. Ya Pak Direktur, proyek Teluk Emas saya yang jelas. Buat dengan begadang, dia hanya membantu di samping. Dia malah klaim semua prestasi. Sungguh tak tahu malu. Direktur Si, saya bisa buktikan. Direktur Zhao untuk proyek kita ini kerja tanpa henti, badannya sampai kurus. Sebaliknya Shen Jiming saat kerja tidak fokus, selalu meragukan keputusan Direktur Zhao. Sekarang lihat proyek sukses langsung mau ambil hasil. Mana ada logika seperti itu? Direktur saya di perusahaan rajin bertahun-tahun, setidaknya ada jerih payah. Hari ini dipukul dan difitnah di depan umum oleh magang ini, hati saya sangat sedih. Anda harus hukum tegas, angin tidak baik ini, kalau tidak mana ada manajemen yang berani kerja sungguh-sungguh lagi. Sudah selesai. Direktur sudah selesai. Zhao Jiqiang, hari ini saya tanya kamu untuk terakhir kalinya, rancangan desain untuk proyek Teluk Emas. Siapa yang buat? Direktur kenapa Anda pukul saya? Saya yang buat benar 100%, saya yang pimpin tim ini menyelesaikan pekerjaan ini. Anda jangan percaya kata sepihak dari Shen Jiming, si penjahat kecil ini. Dia hanya ingin naik jabatan tanpa pilih cara. Di sini ngomong sembarangan adu domba. Anda harus selidiki dengan jelas. Benar Direktur Si, benar Direktur Zhao yang kerjakan sendiri. Kerjakan sendiri. Kata yang bagus. Direktur Si, mohon tenang. Direktur Zhao lagi pula senior di perusahaan. Selama ini kemampuannya dan kontribusinya jelas terlihat. Hanya berdasarkan kata Shen Jiming dan kata sepihaknya, serta emosi sesaat lalu menarik kesimpulan, sulit meyakinkan orang. Saya sarankan masalah ini diselidiki lebih dalam. Diselidiki. Bagus. Memang harus diselidiki. Maksudmu, suami saya Ling Xia perlu mencuri proposal orang tak berguna sepertimu. Apa yang ku dengar, suami? Ternyata Shen Gong adalah suami Direktur Si. Astaga, kemarin aku masih menyuruh Shen Gong mengambil paket untukku. Pantasan Direktur Zhao menerorinya habis-habisan. Direktur Si datang sendiri menyelamatkannya. Kupikir itu menghargai bakat. Ini bukan menghargai bakat, ini melindungi suami. Suami Senggedia ini. Direktur Si, dengarkan saya. Dengarkan penjelasan saya, Direktur Si. Ini Direktur Zhao dia. Penjelasan. Saat kau mencuri proposal, kenapa tidak berpikir bagaimana harus menjelaskan? Direktur Si, tolong tenang. Masalah ini mungkin memang ada kesalahpahaman. Saya sekretaris Dewan Direksi mewakili wibawa dan prosedur mereka. Tindakan Anda seperti ini mungkin sulit dipertanggungjawabkan kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi
Mereka hanya sekelompok orang tua menunggu tahun akhir untuk duduk santai bagi-bagi uang. Terhadap operasional perusahaan mereka tidak peduli. Sekarang ingin menggunakan dewan direksi untuk menekan saya. Sekretaris Lee, saya rasa Anda mungkin keliru memahami satu hal. Grup Singlin bisa maju sampai sekarang karena Linsha dari perusahaan kita, bukan para yang cuma bisa mengatur-atur orang kolot itu. Kamu pikir hari ini membantu Zhao Jiqiang memalsukan tanda tangan menipu atasan dan bawahan dewan direksi bisa selamatkan kamu? Atau kamu merasa lebih tahan diperiksa dibanding Zhao Jiqiang? Saya direktur C ini. Ini semua salah paham. Sekretaris Lin, Direktur C. tangkap segera Zhao Jiqiang dan Wu Wei, Departemen Hukum dakwa mereka atas pembocoran rahasia fitnah dan penggelapan. Dewan Direksi sinkronkan dengan Sekretaris Lee, dihentikan dan diselidiki. Direktur si saya salah. Saya benar-benar tahu salah. Saya tergoda setan. Tolong maafkan saya sekali ini. Saya tidak mau kehilangan kerja. Saya tidak mau masuk penjara. Direktur Si bukan urusan saya. Ini Direktur Zhao, dia yang paksa saya bicara begitu. Direktur Si beri saya kesempatan lagi, saya tidak berani lagi. Direktur C ini semua salah paham saya. Saya juga dibohongi Zhao Jiqiang. Saya setia pada Anda. Direktur si, direktur si. Direktur Si Aturan karyawan grup Singlin pasal pertama apa? Setia dan bertanggung jawab. Tanggung jawabmu adalah begitu dapat sedikit kekotoran dan ketidakadilan, lempar kartu pegawai, lalu pergi begitu saja. Kesetiaanmu adalah membuang saya dan perusahaan ke tangan para kutu itu. Shen Jiming, orang dari perusahaan kami Lingxia. Kapan buktikan bersih? Dengan cara mengundurkan diri. Kalau diperlakukan tidak adil, difitnah, kamu bisa angkat senjata injak mereka ke dalam lumpur. Bukan malah menjadikan dirimu seorang pelarian. Kalau aku terlambat datang ke kepergianmu ini, bukannya justru membenarkan fitnah mereka. Mulai sekarang, jangan lakukan hal bodoh ini lagi. Dengar. Sekretaris Lin, ambil semua bonus 5 juta yang didapat Zhao Jiqiang ditambah 1 juta penghargaan tambahan dari grup dan berikan semuanya kepada Departemen Desain, kepada rekan-rekan yang ikut proyek ini. Ambil semua bonus 5 juta yang didapat Zhao Jiqiang ditambah 1 juta penghargaan tambahan dari grup dan berikan semuanya kepada Departemen Desain, kepada rekan-rekan yang ikut proyek ini. Terima kasih Direktur Si. Terima kasih Direktur Shen. 5 juta tambah 1 juta dibagi untuk kita semua. Aku tidak bermimpi kan. Direktur Si keren sekali. Kamu ikut aku sebentar. Shen Jiming, kamu dekat sekali dengan kedua rekan wanita itu. Yang mana? Pura-pura lupa. Mereka hanya khawatir untukku. Lagi pula Direktur Zhao terlalu berlebihan. Mereka hanya... Semua orang tidak tahan. Khawatir sampai bicara sangat dekat. Lalu istrimu ini ditaruh di mana? Si Lingxia ini kantor. Jadi takut. Tadi kan kamu sombong sekali. Katakan, harus kuberi hukuman apa? Katakan,
Harus ku beri hukuman apa nih? Dengar Shen Jiming, hidupmu hanya untukku. Memang dari dulu, Kalau kulihat lagi wanita lain pegang lenganmu, ku kunci kamu di kamar istirahat kantor direktur utama. Ku hukum tiap hari? mereka tidak pegang lagi pula kamu kan? Masih ada waktu minta ampun. Katakan hanya milikku. Silingsia? Ini pelecehan seksual di kantor. Kalau mengundurkan diri lagi, ku buat seluruh industri tahu kamu dapat jabatan lewat cara curang. Pokoknya aku serius. Nanti suruh sekretaris Lin antar kopi es untukmu. Tenangkan diri. Profesor, Anda lihat sendiri, Xinglin ini, rencana ini terlalu ngawur. Struktur cantilever selebar ini mustahil mereka selesaikan di wilayah Jiangnan yang kuasai struktur ini. Hanya Anda, tak mungkin ada yang kedua. Tidak. Kamu tak paham. 3 tahun lalu di kompetisi desain arsitektur mahasiswa nasional, aku anonim Danong seorang siswa. Saat lomba, ia pakai nama samaran. Rencananya adalah transformasi ekologi cantilever, desain yang jenius. Tapi dua desain ini terlalu mirip. Cepat periksa ini. Grup Xinglin, proyek teluk emas ini, kepala desainernya siapa sebenarnya? Itu gurunya. Aku segera menyelidiki. Tunggu. Siapkan surat kunjungan resmi dan hadiah mewah. Nanti di lain hari aku akan berkunjung sendiri. Aku ingin temui desainer jenius ini. Baik. Transformasi ekologis cantilever. Silingsia brengsek ini, mana mungkin bisa buat teknologi ini? Direktur Utama Institut Desain Internasional ada kabar. Katanya dari pihak Lawang auditnya lolos. Data teknologi ini terbukti asli dan terpercaya. Diam. Perlu kau ajari aku melihat data. Sampaikan perintahku. Semua yang kerjasama dengan Wang Shi, pemasok bahan bangunan, tim konstruksi, lembaga keuangan. Siapa berani terima orderan Xinglin, berarti melawan grup Wang Shi. Ya. Direktur Si ada masalah. Mitra kerja terpenting kita, Direktur Zhang dari grup Dingseng, tiba-tiba berubah sikap, berpihak ke Wang Shi. Kalau mereka sekarang tarik investasi, biaya operasional proyek kita nanti terpukul fatal. Wang Shi si tua itu geraknya cepat juga. Atur makan malam dengan Direktur Zhang untuk saya akan bicara langsung dengannya. Dia setuju untuk bertemu. Tapi Anda tahu, dia terkenal. Segalanya ditentukan di meja minum. Sebelumnya beberapa staf penjualan kami, karena minum dengannya sudah masuk rumah sakit. Sekarang dia minta Anda datang sendiri. Ini jelas-jelas perjamuan Hongmen. Mungkin? Perjamuan Hongmen. Apakah Zhang Dingsheng benar-benar pikir cukup beberapa gelas, dia bisa kendalikan Silingsia? Beritahu dia minumannya akan saya temani sampai akhir. Tapi pada saat yang sama dia juga harus siapkan kontrak yang cukup bernilai. Direktur Si, bagaimana kalau beritahu desainer Shen biar dia pergi? Jangan. Jiming sedang dalam tahap kritis. Jangan biarkan dia terganggu oleh hal seperti ini. Situasi seperti ini masih bisa saya tangani. Tapi... Cepat siapkan. Baik. Jiming. Medan perangmu ada di atas gambar. Badai ini akan saya halangi. Aduh, Direktur Si. Tamu langka, kaki mulia menginjak tanah hina. Anda adalah tokoh dewa di dunia bisnis kota kami.
Melihat Anda sekali saja lebih sulit daripada naik ke langit. Hari ini, kalau bukan karena berkat Wang Shi, mana mungkin saya Lao Zhang punya muka untuk mengundang Anda minum. Direktur Zhang, jangan banyak basa-basi. Katakan saja cara minum. Berapa minum baru Anda mau tanda tangani kontrak? Direktur Xi memang belak-belakan. Kalau begitu saya bicara langsung. Kita pebisnis mengutamakan kejujuran. Direktur Xi sebelumnya berulang kali menolak undangan saya. Agak meremehkan saya Lao Zhang. Niat baik hari ini mulai dari putaran ini dulu. Minum untuk satu orang di meja kami 1 gelas. Saya pertimbangkan 1% pesanan adil kan? Perhitungan Direktur Zhang sangat jitu mengorbankan lambung saya untuk kontrak Anda. Baik, saya minum. Tiga gelas 3%. Direktur Zhang, giliran Anda tunjukkan niat baik. Baik, belak-belakan. Direktur Xi pantas dijuluki pahlawan wanita. Tapi, Direktur Xi, jangan buru-buru. Bisnis ini sama seperti mencicipi anggur. Datang bergiliran, minum perlahan baru terasa nikmatnya, baru terjalin hubungan. Betul kan? Direktur Zhang benar-benar jago minum. Direktur Zhang memberi hormat, Anda harus kasih muka. Kasih muka dong, Direktur Xi. 1 gelas anggur, 1 ikatan persahabatan. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Halo. Pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Mau kemana sampai larut malam begini? Telepon juga tidak diangkat. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Sekretaris Lin Lingxia bersamamu. Kalian di mana? Kenapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Cepat kemarilah, kami di restoran Jiangnan. Direktur Zhang dari grup Tingseng terus memaksanya minum. Itu bukan sekadar minum, tapi memaksanya minum sampai mati. Sudah banyak gelas minuman keras putih. Aku sama sekali tidak bisa menghentikan Direktur Xi. Apa? Kasih tahu aku nomor kamar VIP-nya. Kamar Dingsheng nomor 888. Direktur Xi, cukup. Anda tidak boleh minum lagi. Direktur Zhang, direktur kami sudah minum 12 gelas. Menurut aturan Anda, harus tanda tangan untuk pesanan 12 poin. Kamu siapa? Berani-beraninya kamu ikut campur. Direktur Xi, gelas terakhir ini minum atau tidak? Penuhi. Direktur Xi. Jiming, cepat kemarilah, kami di restoran Jiangnan. Direktur Zhang terus memaksanya minum. Sekarang wajahnya sudah sangat pucat. Cepat kemarilah, aku khawatir dengannya. Cepat, lebih cepat lagi. Gelas ini aku gantiin dia minum. Wah, sekretaris kecil sangat setia ya. Boleh juga, tapi harus ikut aturanku. Dia minum 1 gelas 1 poin. Kamu minum 3 gelas untuk 1 poin. Dan juga harus pakai ini. Baik, aku minum. Cukup, Shaolin. Taruh. Zhang Dingsheng membuli sekretarisku, itu namanya jagoan. Ini kan cuma minuman, aku yang minum. Direktur Xi, Anda tak boleh minum lagi. Kalau terus minum lambung Anda bisa sakit. Direktur Xi, kalau Anda tak sanggup minum minuman sebelumnya, tak akan dihitung. Untuk pesanan 12 poin itu, kalau Anda tak minum setetes, kami tak akan tanda tangan kontrak. Tuangkan. Direktur Xi, tidak, Anda tak boleh lagi. Penuh. Sekretaris Lin, Anda sudah langgar aturan meja minum. Segelas kecil ini
meremehkan saya atau meremehkan direktur si. Tuangkan sampai penuh. Penuh. Cukup. Direktur Zhang bisa tanda tangan kontrak. Jangan buru-buru direktur si. Saya bilang acara minum selesai. Direktur Si, Anda sungguh tak boleh minum lagi. Sekarang sudah capai batas Anda. Direktur si benar-benar wanita tak kalah dari pria. Sungguh kagum gelas ini. Khusus untuk Anda. Habiskan gelas ini, kita lanjut bicara. Kalau minumnya sudah senang, semuanya mudah dibicarakan. Minuman keras, makin diminum, makin akrab. Bisnis pun lancar. Benar kan? Direktur Zhang benar, Direktur Si beri muka dong. Direktur Zhang, Direktur Si benar-benar tak bisa minum lagi. Kalau terus minum akan bahaya. Tuang sampai penuh saja. Saya yang minum. Gelas ini saya yang minum. Kamu siapa? Berani ganggu acara minum saya? Saya suaminya. Minumnya mantap. Direktur si. Tahan minum. Saudara Shen ini juga orang yang berani. Keren. Teman seperti ini, Lao Zhang terima kontrak harus ditandatangani. Siapa yang tidak tanda tangan, dialah yang salah. Akhirnya selesai. Walaupun Direktur Zhang brengsek, tapi janji di meja minum tetap ditepati. Tapi Direktur Si, Kontrak sudah ditandatangani bagus. Tapi minuman kalian terlalu banyak. tak ada cara lain. Direktur Zhang hanya terima aturan ini. Dan Direktur Si terlalu memaksakan diri. Direktur Si, dia benar-benar bisa mengabaikan segalanya demi proyek. Jaga baik-baik Direktur Si. Aku pergi dulu. Eh. Bintang-bintang berputar. Links ya, tahan sebentar lagi ya. Kita segera pulang naik taksi. Sudah muntah begini? Tidak bisa. Aku tidak bisa bawa penumpang lain. Cari taksi lain saja. Maaf saudara, buru-buru ganti shift. Naik taksi berikutnya saja. Baunya terlalu kuat mobil baruku ini. Sungguh maaf. Tak ada cara lain. Hanya bisa pulang jalan kaki. Lihat-lihat anak muda sekarang seperti apa ini. Mabuk gadis lalu bawa pergi sekilas saja. Sudah kelihatan bukan orang baik. Zaman sudah bobrok. Orang sekarang sudah tidak menghargai diri sendiri begini. Keluarga gadis ini pasti sangat khawatir. Si Lingxia lain kali berani minum begini lagi ya. Aku sudahlah, bawa kamu pulang dulu. Jangan pergi. Kamu tiduran dulu yang benar. Aku ambilkan obat mabuk. Dingin, pusing, dipeluk itu enak. Beberapa hari lalu aku cuma anak miskin. Tak disangka sekarang aku malah punya istri direktur utama dunia ini benar-benar gila.
Kamu bilang cinta aku. Aku cinta kamu, aku cinta kamu. Maaf ya. Kamu tahan sebentar. Ayo, Shen Jiming. Ayo. Sebentar lagi selesai, setelah bersih nggak bakal mual lagi. Maaf, aku nggak buka mata. Kenapa selalu menghindariku? Apa aku jelek? Badan aku jelek. Kenapa kamu nggak mau sentuh aku? Bahaya nih. Ini lebih susah daripada hadapi 100 direktur Zhao Silingxia. Kalau kamu sadar nanti jangan ingat-ingat ini. Jangan sama sekali. Katakan, kenapa kamu nggak mau sentuh aku? Aku. Karena kamu mabuk. Kita nggak boleh begini. Baiklah. Kamu nggak mau bilang, aku pergi dulu. Kamu nggak boleh bangun. Kamu nggak pakai baju. Panas, lepasin aku. Aku mau minum lagi. Jangan minum lagi. Kalau minum lagi besok kepala bakal pecah. Shen Jiming. Bodoh banget. Kenapa kamu belum jemput aku? Apa kamu juga nggak mau aku? Enggak. Datang cepat tiduran. Nggak. Jangan tiduran. Aku mau minum 1 gelas lagi. Silingxia, kalau kamu berani gerak lagi, pasti aku ikat kamu. Hehe. Ternyata kamu suka gaya main begini. Barusan kamu mengintip aku? Tidak, aku tutup mata. Beneran. Kalau sekarang lihat, Silingxia, sadar dong. aku tenang kok. Kak, detak jantungmu cepet banget. Shen Jiming. Apa kamu juga sedikit suka aku? Kepala sakit sekali. Aduh, Kenapa kebakaran? kamu tidur di lantai. Iya, aku takut kamu muntah lagi nanti. Jadi aku jagain. Kamu nggak sentuh aku. Aku nggak sentuh kamu. Kamu nggak sentuh aku. Aku nggak sentuh kamu. Kenapa nggak sentuh aku? Kenapa harus sentuh kamu? Kamu Shen Jiming, kamu cowok beneran nggak sih? Aku cewek cantik molek mabuk tidur di ranjangmu. Kamu malah tidur di lantai. Harusnya nggak. Keluar, Kamu pakai baju dulu? pergi. Nggak sentuh juga salah. Soal ini gimana solusinya ya? 10 menit, ganti baju tunggu di bawah, ke kantor. Rapat peluncuran proyek Teluk Emas. Kamu pemeran utamanya, siapkan. Paham Direktur Si, rencana sudah siap semua. Masih panggil Direktur Si. Ada masalah apa lagi? Rekan-rekan, proyek Teluk Emas adalah arah strategis teknologi Singlin ke depan dan juga praktik berani dari konsep desain kami. Saya umumkan penanggung jawab proyek ini adalah Shenji. Direktur utama datang juga. Pria belakang laki-laki yang mengikutinya. Gayanya keren banget. Itu Zhou Jinyan, murid terakhir raksasa arsitektur Wang Jingshen, jenius yang sangat terkenal di industri. Kenapa dia juga datang?
Suasana seperti ini tidak seperti rapat biasa. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Zhou Jinyan, kamu mau apa? Rapat penting seperti ini, tentu kami harus datang. Jinyan, kemarilah. Zhou Jinyan, dia datang untuk apa? Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah Zhou Jinyan, murid yang paling dihargai oleh Bapak Wang Jingshen. Banyak pengalaman di proyek besar. Direktur Si terlalu baik, Anda bisa ikut proyek sepenting Xinglin ini. Saya sangat terhormat. Wah, beneran dia lebih tampan dari fotonya. Dia diundang untuk proyek ini. Lalu Jiming, bukankah proyek ini dia yang rencanakan? Jika Bapak Zhou bisa ikut proyek ini, pasti akan sangat membantu. Kau Shen Jiming, orang yang mengacaukan pernikahan putriku. Ketua, kejadian hari itu saya minta maaf. Tapi itu salah paham. Bapak Shen, kau bilang salah paham, boleh saja. Tapi tahukah kau tindakan impulsifmu itu memberi Lingxia, keluarga Si, bahkan perusahaan dan kerjasama selanjutnya banyak masalah. Salah paham? Menurutku tidak juga. Meski awalnya salah paham, lalu bagaimana? Jangan kira dengan trik licik bisa langsung naik. Xinglin, kami butuh integritas dan kemampuan nyata, bukan cari perhatian. Ketua Dewan Ibu, saya datang ke Xinglin memimpin proyek ini mengandalkan keahlian dan kemampuan saya. Saya tak pernah berpikir apalagi memanfaatkan hubungan di luar kerja untuk minta apapun. Kata-katanya bagus, tapi terkadang tindakan lebih jujur. Bukan begitu? Terutama setelah pembukaan dramatis itu. Sudah saya jelaskan, masalah pernikahan itu kebetulan yang salah, bukan niat saya. Niat saya menerobos pernikahan penting di depan semua orang, membawa kabur pengantin. Apapun niatnya, dampak buruknya tetaplah nyata. Bagaimana orang percaya seseorang yang begitu impulsif bisa cukup rasional untuk proyek besar? Selain jadi bahan pembicaraan dan risiko potensial, apa yang bisa kau berikan untuk proyek dan perusahaan? Lihat latar belakangmu, bandingkan dengan Jinyan. Jauh sekali bedanya. Pemuda punya ide itu bagus. Tapi proyek teluk emas tak boleh ada kesalahan. Dibutuhkan fondasi yang kokoh, jaminan mutlak. Bukan yang terlihat mewah, tapi penuh ketidakpastian. Ini industri keluarga Si, bukan siapa sebagai batu loncatan untuk naik. Ketua Dewan Ibu, apa maksud kalian? Cukup. Lingxia, attitude-mu seperti apa di depan semua? Dan para eksekutif kamu. Attitude-ku sangat jelas. Shen Jiming kuangkat sendiri sebagai desainer. Dia inti proyek ini. Kemampuannya kusaksikan sendiri. Tak boleh siapapun menghina atau memfitnahnya. Lingxia, apa kau sadar apa yang kau ucapkan? Dia... Zhou Jinyan, di sini mana hakmu untuk bicara? Lingxia, sadarlah. Orang sepertinya mana mungkin cocok denganmu, cocok dengan Xinglin? Tak cocok. Zhou Jinyan, bagaimana denganmu? Di mana kau saat pernikahan? Sekarang datang pura-pura sayang. Lingxia, maaf, saat itu aku di luar negeri menangani proyek akademik penting. Kalau aku ada, tak akan biarkan kau sendiri hadapi situasi itu. Apalagi biarkan orang berniat jahat mendekatimu. Bahasanya manis sekali. Wang Rui di pernikahan lepas tanganku di depan umum, pergi dengan wanita lain. Ibunya menunjuk dan memakiku. Wang bikin kehilangan muka. Siapa di antara kalian ada siapa yang bela aku? Ini Shen Jiming. Di saat semua orang cuma jadi penonton, dia yang ambil cincin berlutut padaku. Hanya begitu sisa harga diriku terselamatkan. Ya ampun, ternyata begitu. Wah, sangat mengharukan. Pasti saat itu Direktur Si sakit hati. Jiming tidak salah. Langsung saja katakan tujuan kalian datang hari ini sebenarnya apa? Desain proyek teluk emas perlu direncanakan ulang. Maksudnya proyek ini sudah keputusan direksi diserahkan sepenuhnya ke Jinyan? Maksud Dewan Direksi, Si menggantungkan direktur. Ganti orang tiba-tiba belum pernah terjadi. Lalu desainer Shen. Baru rapat penerimaan selesai langsung ganti orang.
jelas-jelas mau memetik hasil orang lain. Ini keterlaluan. Rencana ini dirancang Jiming. Bagaimana bisa diganti seenaknya? Ketua Ibu, riset dan rencana untuk proyek ini semua saya kerjakan sendiri. Setiap data di dalamnya dihitung sangat teliti, mustahil ada kesalahan. Kalau begitu boleh tanya, alasan kalian mengganti orangnya adalah apa? Ayah ibu kalian gila. Proyek Teluk Emas, jerih payah Jiming. Atas dasar apa kalian seenaknya mengganti? Lingxia. Keputusan Paman dan Bibi berdasarkan pertimbangan realistis. Rencananya, tahan dia. Tidak layak. Murid Profesor Wang Zhoujinyan bilang tidak layak. Tidak mungkin. Bisa jadi juga Profesor Wang Jingshen, tapi dia raksasa industri, muridnya bilang tidak layak. Mungkin juga ada benarnya. Karena kalian menganggap proposal saya perlu diganti. Maka saya ingin tanya, tidak layak di bagian mana? Proyek Teluk Emas menyangkut hidup mati Xinglin. Kami dapat kabar pasti struktur cantilever seperti ini. Saat ini hanya Lao Wang dan yang pernah dibiayainya siswa jenius itu yang bisa. Kini Lao Wang sudah tua. Tidak lagi menangani proyek sendiri. Dia hanya punya satu murid. Dan murid itu adalah Jinyan. Tapi proposal proyek ini disetujui melalui keputusan Dewan Direksi. Semua parameter proyek sudah melalui verifikasi ketat. Desain Shen Jiming sepenuhnya layak. Industri juga sudah mengakui atas dasar apa kalian ganti seenaknya. Dewan Direksi, itu berdasarkan pemahaman saat itu. Desain dan konstruksi dua hal yang berbeda. Yang kami butuhkan adalah orang yang punya dasar kuat dan sumber daya kendalikan semua. Shen Jiming. Dia tidak mampu. Menggambar beberapa gambar bagus. Siapa yang tidak bisa proyek besar yang menyangkut kepentingan grup ini? Bagaimana mungkin diserahkan pada pemula tanpa latar belakang dan tanpa kasus sukses? Kami tidak bisa ambil risiko ini. Lingxia, kamu mungkin tertipu oleh penampilan luar. Terkadang gambar terlihat sempurna, tapi sumbernya harus diselidiki. Seorang desainer yang tiba-tiba muncul dengan hasil seperti ini sulit tidak dicurigai. Apakah ini plagiat? Ini mustahil plagiat. Profesor, ketemu. Profesor kami menemukannya. Desainer untuk proyek Teluk Emas Grup Xinglin, dialah orangnya Shen Jiming, dan kami telah memeriksa arsip masa kuliahnya dan catatan partisipasi anonimnya, siswa yang ada danai diam-diam. Untuk mengikuti kompetisi desain arsitektur mahasiswa nasional juara kompetisi itu, Ming Si jenius yang mengejutkan semua orang rancangan awal cantilever ekologi. Dialah orangnya, dialah. Apa? Siapa yang kau katakan? Shen Jiming, anak itu yang 3 tahun lalu mengirimkan proposal nama samaran Ming, rancangan awal transformasi ekologi cantilever. Benarkah? Ya Profesor, dialah orangnya. Semua informasinya cocok. Visinya dan pendekatan solusi dari proposal itu sangat mirip dengan inti proyek Teluk Emas. Dialah orang yang selama ini Anda cari. Ketemu. Benar-benar ketemu. Aku sudah tahu kecerdasan dan keberanian seperti itu hanya anak itulah yang memilikinya. Ming Shen Jiming. Wah, hebat. Rupanya kau selama ini di dalam negeri sudah capai prestasi sebesar ini. Cepat. Bawa aku menemuinya sekarang juga. Sekarang, segera. Baik, aku segera siapkan mobil. Anak ini tidak boleh terlupakan lagi. Aku harus membenarkan namanya. Cepat. Orang yang cari jalan pintas seperti ini, kita harus waspada. Dari komedi di pernikahannya, karakternya sudah ketahuan. Demi naik apa yang enggak dia lakukan. Jadi aku curiga asal-usul rancangannya. Ini keterlaluan banget. Ini jelas lihat latar belakang, bukan kemampuan. Betul, rancangan desainer Shen kami semua sudah lihat orisinal banget. Iya. Boleh ragukan kemampuanku, tapi jangan fitnah karakterku. Setiap data proyek Teluk Emas, setiap desain adalah hasil perjuangan siang malam timku dan aku bukan plagiat. Zhoujinyan, tunjukkan bukti. Tanpa bukti itu fitnah. Kemampuan Jiming kulihat sendiri. Tak semua orang harus mengandalkan kemampuan gurunya untuk membuktikan diri. Lingxia, kamu bicara apa? Jinyan adalah murid langsung Lao Wang. Ini sendiri sudah bukti kemampuan. Penilaian Lao Wang adalah dukungan terbaik. Lao Wang mewakili otoritas tertinggi industri. Penerusnya punya sumber daya dan pengalaman yang tak bisa kita raih. Yang bisa Jinyan gerakan, bukan cuma teknologi, tapi juga jaringan seumur hidup Lao Wang. Cukup bahas ini. Serahkan ke Jinyan. Aku tidak setuju.
Bapak, Ibu. Direktur utama sekarang adalah aku. PJ Teluk Emas juga aku. Aku bilang proyek ini diserahkan pada Jiming, pasti dia yang tangani. Kacau. Tanpa dukungan Dewan Direksi, Direktur Utama macam apa kau ini? Proyek Teluk Emas berhubungan dengan masa depan grup perkembangan 10 tahun. Investasi besar, risiko tinggi. Dewan Direksi tak akan biarkan kau pertaruhkan masa depan grup. Serahkan pada orang tanpa kualifikasi, tanpa latar belakang. Lingxia, jangan biarkan perasaan butakanmu. Direktur utama bukan untuk kau semaunya. Proyek sepenting ini harus diserahkan pada orang paling andal. Jinyan adalah kandidat paling tepat. Lingxia, aku tahu masalah keluarga Wang buatmu sedih, tapi jangan karena cara orang ini muncul istimewa, lalu main-main dengan nasib grup. Si Lingxia, kalau kau masih keras kepala begini, jangan salahkan aku tak peduli hubungan ayah anak. Aku akan segera gelar rapat khusus, copot jabatan direktur utamamu. Apa mencopot direktur sih tiba-tiba sekali? Hanya untuk ganti desainer berlebihan. Ini jelas memaksa turun tahta. Sangat tidak adil, direktur sih sudah berkorban banyak untuk grup. Lingxia, jangan paksa kami sampai ke titik ini. Masih ada waktu putar balik. Serahkan proyeknya pada Jinyan dan kau tetap direktur Xinglin. Kalau begitu mari kita lihat. Tak perlu. Untuk proyek ini, aku mundur. Apa Desainer Shen mau mundur? Lingxia, terima kasih atas dukungan dan kepercayaanmu selama ini, tapi aku tidak rela melihatmu berseteru keluarga hanya untukku. Apalagi melihatmu kehilangan semuanya kau bangun dengan susah payah. Aku bisa melepas Teluk Emas proyek ini, bisa kutinggalkan identitas sebagai desainer juga. Bukan karena kemampuanku tidak cukup, tapi karena aku peduli Lingxia. Aku tak tega melihatnya dalam kesulitan. Apalagi melihatnya kehilangan semua yang dibangunnya dengan susah payah. Bakat sejati tidak dibuktikan dengan menjatuhkan orang lain. Juga bukan dengan menggunakan nama guru untuk menipu di sini. Bocah, kau bisa berdiri di sini hanya karena Lingxia memberimu kesempatan. Tapi bukan berarti kau bisa berbicara seenaknya tanpa tahu diri. Di industri ini yang penting adalah pengalaman garis guru dan kemampuan. Apa yang kau punya? Hanya sebuah rancangan asal-usul tidak jelas, sedikit keberuntungan. Sampai sini. Kalian sudah merencanakan ini ya? Mengancamku dengan posisi direktur. Ku beritahu kalian, aku juga berhenti. Apa direktur si mundur? Xinglin adalah hasil jeripayah direktur si. Si Lingxia, kamu ulangi lagi. Demi seorang pria, perusahaan keluarga kau tinggalkan. Lingxia, kamu gila. Kami latih kamu jadi direktur utama untuk membela orang seperti dia dan melawan orang tua. Latih yang kalian latih hanyalah boneka. Dari kecil sampai besar, pernahkah kalian benar-benar menghargai pilihanku? Cukup. Kalian tak berhak mengkritiknya. Aku tak berhak. Aku ayahnya. Ayah yang hanya menilai kebahagiaan anaknya dengan status keluarga. Ayah yang bahkan menginjak-injak hasil usahanya yang dia jaga mati-matian. Kurang ajar, kamu siapa? Aku desainer proyek Teluk Emas Xinglin. Ditunjuk langsung oleh direktur si, disetujui lewat voting direksi sebagai penanggung jawab. Sedangkan kalian lebih percaya orang yang bahkan belum melihat proposalnya daripada percaya anak sendiri. Bagus. Semangat, Jiming. Jadi kalian sama sekali tak berhak mengkritik Lingxia. Profesor, ini tempatnya. Sepertinya ribut sekali di dalam. Cepat kita masuk. Berani banget. Saya dengan Dewan Direksi, kau dipecat. Hari ini siapa berani sentuh dia? Siapa sentuh dia? Besok serahkan laporan pengunduran diri padaku. Astaga, itu Profesor Wang Jingshen. Benar, itulah Wang, raksasa arsitektur. Apa yang membawanya ke sini? Aku tidak sedang bermimpi kan. Lawang benar-benar keluar dari persembunyiannya. Lawang terlihat lebih berwibawa dari majalah akademik. Dia datang sendiri untuk urusan ini. Kamu adalah Shen Jiming. Ya, saya Shen Jiming. Bisa saya tahu Anda siapa? Guru, bagaimana Anda bisa datang? Lawang, kedatangan Anda sangat tepat waktu kami baru saja memutuskan undang murid favorit Jinyan untuk memimpin penuh proyek Teluk Emas. Ya benar, dengan Jinyan yang memimpin proyek ini pasti tanpa kesalahan. Kemenangan sudah di tangan. Guru, murid ini tidak berbakat, tapi pasti patuh pada ajaran Anda. Berusaha penuh untuk proyek Teluk Emas tidak akan mengecewakan harapan guru dan kepercayaan direktur si. Lingxia, lihatlah. Inilah yang disebut sikap raksasa industri. Kedatangan langsung Bapak Wang adalah dukungan terkuat untuk Jinyan. Sekarang, apalagi yang bisa kamu bantah? Segera lakukan serah terima. Betul,
kehadiran Lawang adalah dukungan terbaik yang tak tahu diri sebaiknya minggir sendiri? Lingxia, yakinlah dengan jaminan guru dan keahlianku, proyek ini pasti sukses sempurna. Selama aku masih direktur utama Xinglin, tak akan kubiarkan siapapun ganti penanggung jawab proyek tanpa alasan, Profesor Wang. Jika Bapak datang hari ini untuk mendukung Zhou Jinyan, mohon pulang saja. Kami Xinglin hormati otoritas, tapi lebih hormati keadilan dan fakta. Lingxia, gimana bicara pada Lawang? Siapa bilang aku datang untuk mendukung Zhou Jinyan? Barusan kalian bilang, siapa yang akan tangani proyek teluk emas ini? Tentu murid kesayangan Bapak Zhou Jinyan. Lihat, Bapak pribadi juga kan datang mendukungnya. Mendukung, aku datang untuk beritahu kalian semua solusi inti proyek teluk emas struktur cantilever di seluruh dunia. Hanya 2 orang yang benar-benar kuasai. Satu aku Wang Jingshen. Yang satunya lagi adalah dia Shen Jiming. Astaga, sudah kuduga Jiming memang luar biasa. Ternyata begitu. Orang yang dicari Lawang ternyata Jiming. Apa Guru, apa Bapak keliru orang? Diam, 3 tahun lalu juara kompetisi desain arsitektur mahasiswa nasional itu memakai nama samaran Ming dengan rancangan brilian transformasi ekologis cantilever yang menakjubkan, mengguncang dunia akademik. Seorang jenius tak dikenal. Dialah Shen Jiming. Aku telah mencari selama 3 tahun penuh murid jenius ini. Apa? Desainer Shen itu orangnya jenius arsitektur itu, jadi orang yang direktur si bawah ini. Tidak mungkin. Ini mustahil. Anda guru saya lah yang dulu biaya studimu diam-diam hingga selesai. Naskah rancangan awalmu yang asli itu sampai sekarang masih kusimpan di ruang baca. Sering kubaca ulang. Sudah 3 tahun. Guru Anda keliru. Anda pasti salah. Dia penipu. Rancangannya pasti jiplakan. Bagaimana mungkin dia adalah Ming yang kuidolakan? Tidak mungkin. Pak Wang, tolong periksa lagi. Pasti ada salah paham. Dia bahkan tak punya lisensi arsitek resmi. benar Pak Wang, desainnya asal-usulnya tak jelas. Jangan tertipu oleh penipu sepertinya. Kau ulangi lagi? Guru, dia mustahil Ming si jenius itu bagaimana bisa mencuri pengantin naik jabatan lewat wanita. Dia pasti mencuri gambar dan data Ming, palsukan identitas guru Anda yang waspada. Jangan sampai tertipu. Bangsat. Kau yang tak berpengetahuan, berhati jahat, berani ragukan penilaianku. Buka matamu, lihat baik-baik. Ini naskah 3 tahun lalu, tulisan tangan Shen Jiming sendiri. Setiap goresan, setiap rumus hitung, catatan tangannya sendiri. Catatan ini, desain ini? Katakan, bagaimana dia mencurinya, dari mana menjiplaknya. Sekarang masih ada alasan apa lagi? Guru, saya salah. Saya benar-benar sadar salah. Saya sedang tidak waras. Pergi mulai sekarang. Kamu bukan muridku lagi. Jangan aku lihat lagi kau di dunia arsitektur. Anak, maafkan aku. Saya kurang tegas mendidiknya, membuatmu sangat tersakiti. Tidak. Terima kasih, Guru. Terima kasih dulu mendanai lombaku secara anonim. Terima kasih menyimpan rancanganku selama 3 tahun. Tanpa Anda, tak ada saya hari ini. Haha, bodohnya. Bakat dan ketekunanmu lah yang membawamu ke sini. Ayah, Ibu, sekarang kalian sudah lihat sendiri. Orang yang kupilih tak pernah salah. Sudahlah. Proyek Teluk Emas, lakukan sesuai keinginan kalian, kerjakan. Shen Jiming. Tetap kepala desainer. Tunggu. Ketua Dewan Ibu, mohon tunggu. Tentang Lingxia, saya masih mau bicara. Sekarang bicara ini apa gunanya? Bertahun-tahun
Linsha sendirian yang bawa grup sampai sekarang, memenangkan 3 proyek nasional utama, nilai pasar grup naik 2 kali lipat. Kinerja nyata ini. Apa dia cuma boneka? Atau seseorang yang mengandalkan latar belakang keluarga bisa berhasil? Sama seperti desainku, nilainya tidak tergantung pada siapa guru saya. Tapi pada proposal itu sendiri, apakah bisa menciptakan nilai? Hal ini, Linsha sudah melihat esensinya. Kata-katanya bagus. Shen Jiming benar. Wawasan dan keberanian putri kalian jauh lebih hebat daripada kalian berdua. Percayalah padanya sungguh-sungguh. Kali ini, jangan anggap dia sebagai putri keluarga. Anggap dia sebagai presiden direktur grup Singlin. Percaya keputusannya pasti tidak salah. Yeay. Bagus sekali, bagus. Selamat, selamat. Shen Jiming, buat apa kau bawa aku ke sini? Linsha, kau masih ingat hari aku mengacau pernikahanmu? Aku mengintervensi. Aku akui aku salah paham. Kenapa sekarang baru ingat ingin minta maaf? Bukan cuma minta maaf. Saat itu, meski aku membawamu pergi dari tempat pernikahan, tapi aku tidak pernah secara langsung dan serius mengungkapkan perasaanku padamu. Aku tidak pernah menyatakan cinta, tidak pernah mengungkapkan perasaanku padamu. Bukan hanya karena salah paham, tapi karena aku benar-benar menyukaimu. Jadi hari ini aku ingin memberimu kompensasi. Dengan serius dan resmi, aku menyatakan cinta padamu. Jiming kau. Si Linsha, aku suka kamu. Bukan cuma karena kau membantuku dapatkan proyek. Bukan cuma karena kau CEO grup Singlin. Tapi karena kau adalah dirimu sendiri. Kamu yang keras kepala, berani dan cerdas. Sekarang, bolehkah aku berdiri di sampingmu dengan terang-terangan? Kamu tahu nggak, sejak hari kau mencuri pengantin itu aku sudah memberimu kesempatan. Kalau begitu, bolehkah aku melakukannya dengan lebih resmi? Baiklah. Aku terima.